Bapak atas kesediaannya dalam kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut dari SMA Negeri 15 Garut, khususnya di sekolah yang Bapak pimpin. Di sini kami akan mewawancarai mungkin Bapak sebagai kepala sekolah. Dalam sesi wawancara, perkenalkan saya Mas Dani Munawar dan rekan saya Wisnu Januar, Bapak. Saya Fitri Hastuti. Saya Yuki Pribadi. Saya Yuki Kabelovoti. Dalam sesi wawancara ini mungkin yang pertama saya mau menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sering terjadi. Baik. Sebenarnya kalau kasus yang sifatnya dilema etika itu sangat jarang terjadi gitu ya. Dalam arti ada sebuah kejadian dua-duanya sama-sama benar dan secara nilai moral yang kita sepakati bersama itu sangat-sangat jarang terjadi gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan pertentangan antara kepentingan guru, kepentingan TU, kepentingan siswa, ada dua itu, nah itu memang agak sering terjadi. Jadi kalau yang sifatnya dua-duanya benar, harus kita pilih salah satu, itu sangat-sangat jarang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan basisnya kepentingan atau keinginan yang memang keinginannya misalkan keinginannya tidak terlalu salah di mata hukum misalkannya secara etika, itu ada beberapa lah. Contoh sebagai contoh, kalau misalkan penjadwalan ya, pertentangan misalkan ada guru yang ingin jadwal jam pertama, jam terakhir, nah itu mengakomodir kepentingan itu memang sangat sering terjadi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini yang menjadi patokan saya sebenarnya adalah kepentingan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Ya, jadi mana yang terbaik untuk kepentingan peserta didik itu yang akan menjadi prioritas saya dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena bisa disadari atau tidak, sekolah itu adalah fungsi utama adalah melayani kepentingan peserta didik. Jadi ketika misalkan ada beberapa ini terkait jadwal, terkait dengan tugas tambahan ibu bapak guru, maka pertimbangan saya yang paling utama adalah bagaimana kepentingan peserta didik itu yang menjadi core utama basis pengambilan keputusan. Sebelumnya ini dari pertanyaan selanjutnya, biasanya langkah-langkah atau prosedur apa Bapak yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya tidak ada langkah yang baku ya, dan tidak bisa misalkan setiap masalah itu langkahnya sama gitu ya. Yang paling penting tadi itu menganalisis apa permasalahannya, apa problem utamanya, apa kaitannya dengan kepentingan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik ya. Setelah itu mengukur mana kira-kira saya pasti akan mengambil mudarat yang paling ringan ya. Jadi mudarat yang paling ringan, yang kedua baru manfaat yang paling besar gitu ya. Jadi menghindari mudarat itu lebih utama bagi saya ketimbang mengambil manfaat. Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif mungkin di dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika? Tadi mengedepankan kepentingan peserta didik itu lebih memudahkan saya untuk memahamkan apapun kebijakan saya yang saya ambil, bagaimana resikonya di mata ibu bapak guru dan tenaga administrasi, karena semua yang bekerja di sini pasti punya tujuan yang sama sebagai pelayan pendidikan terhadap peserta didik. Jadi ketika misalkan poin utamanya ini yang lebih baik untuk peserta didik, itu akan lebih mudah saya memahamkan ibu bapak guru ketimbang misalkan
ada hal lain misalkan like and dislike kepala sekolah terhadap ibu guru atau yang lain-lainnya gitu. Jadi poin utamanya di situ. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak lalui? Yaitu secara prinsip saya paling merasa tidak enak ketika misalkan ada keinginan, ada kepentingan ibu bapak guru atau tenaga administrasi yang terganggu dengan kebijakan saya gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan sudah dihadapkan pada kepentingan peserta didik, mau tidak mau keputusan itu harus saya ambil, walaupun misalkan keputusan saya misalkan tidak berkenan di mata Pak Yupi, di mata Bu Epi gitu ya. Apapun misalkan dalam tugas tambahan, misal ada bapak guru, ibu bapak guru yang tidak pas, merasa tidak pas, misalkan Pak Wisnu tidak pas dengan tugas tambahan ini, tapi ternyata tidak ada pilihan lain. Nah itu memang dalam kondisi tersebut, walaupun saya misalkan meyakini Pak Wisnu atau Pak Maskar atau siapapun yang ada di sini atau bapak ibu guru yang lain merasa tidak nyaman dalam kondisi tersebut, pasti saya dengan berat hati akan mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena kepentingan peserta didik di sekolah itu jauh lebih utama. Baik Pak, berikutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan sebuah masalah kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur lain gitu Pak? Melihat ya, jadi yang pertama itu kita melihat situasi dan kondisi dulu. Ada kalanya memang permasalahan itu harus langsung diselesaikan di tempat ya. Tapi ada kalanya itu saya pendam dulu, dan itu ya yang paling berat di situ. Kenapa? Karena ketika misalkan diselesaikan di tempat, saya berpikiran itu akan menjadi tambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada aturan yang baku, jadi menyesuaikan saja. Bisa ada kalanya saya selesaikan di tempat, kalau misalkan masalahnya juga bisa diselesaikan, tidak berdampak besar. Tapi kalau misalkan seandainya ini akan berdampak besar, malah menjadi tambah masalah, itu akan saya pendam dulu, saya selesaikan dalam situasi dan kondisi yang sudah memungkinkan ya. Jadi itu fleksibel saja, tidak ada tata cara baku. Setiap masalah itu punya karakter yang beda-beda. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya rasa tidak ada orang atau person atau kelompok person yang istilahnya mempermudah saya. Jadi semuanya juga mempermudah saya. Jadi kesepakatan kita di SMA 16 Garut tentang nilai-nilai moral yang kita sepakati bersama itu memudahkan saya. Jadi tidak ada orang yang membantu saya kalau menyelesaikan masalah dengan Pak Anu dibantu, tidak. Setiap masalah punya karakter tersendiri, punya ciri tersendiri. Ada kalanya memang saya dibantu. Misal ketika saya agak kesulitan berkomunikasi, terutama ketika dengan ibu-ibu yang lawan jenis gitu ya, untuk lebih ini, pasti saya minta bantuan beberapa orang atau salah seorang. Ketika dengan bapak-bapak pun demikian. Yang pernah itu terjadi ketika wah ini mah agak ini masalahnya. Contoh aja, saat ini saya juga akan ada ingin menyelesaikan permasalahan tentang tenaga honorer ya, yang memang sudah ini, tapi menunggu waktu karena ini melihat orang sudah siap atau belum. Dan di pikiran saya, dan kami juga pernah diskusi dengan beberapa guru senior Satwa Kasek, ini perlu didampingi oleh keluarganya, kan itu sebuah seni ya, seni dalam menyelesaikan masalah. Jadi tapi kalau dikatakan ada orang tertentu yang membantu atau memudahkan saya, tidak secara persis, tapi semuanya pun membantu saya, dapat membantu. Cuma saya pilih-pilih, misalkan untuk kasus ini Pak Yupi tolong bantu saya, kasus ini Bu Epi bantu saya, Pak Wisnu kalau misalkan apalagi tentang siswa ya. Jadi tidak ada lah yang orang tertentu yang khusus, tidak. Semuanya juga saya manfaatkan, bisa membantu saya semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak di sini, kira-kira dari semua apa yang sudah tadi sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik mungkin di dalam pengalaman untuk mengambil
keputusan dilema etika? Yaitu membangun kesepakatan bahwa tugas kita di sini adalah melayani peserta didik. Itu bukan hal yang mudah juga, karena Bapak Ibu guru juga staf tenaga administrasi terkadang terbentuk dengan kepentingan pribadi masing-masing yang sungguh beraneka ragam. Kita di sini ada 76 guru, boleh jadi ada 100 keinginan kan. Nah itu kan supaya organisasi itu berjalan lancar, maka itu semua harus terakomodir. Nah itu bukan hal yang mudah. Jadi ini tapi ketika dijalani dan kita punya komitmen yang sama, tadi intinya kita sebagai pelayan terhadap peserta didik, terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, maka kalau konsensus atau komitmen itu kita pegang bersama, insya Allah akan menjadi lebih mudah. Karena kita punya satu nilai yang sama. Ya. Beda halnya, yang satu mah ingin dapat uang saja, yang satu memang sungguh-sungguh melaksanakan tugas, yang satunya lagi apa keinginannya. Nah kalau sudah berbeda-beda seperti itu jauh lebih mudah, lebih sulit. Tapi alhamdulillah kita semua berjalan kepada satu tujuan tadi, sebagai pelayan masyarakat, dalam hal ini peserta didik. Ya. Ya baik Bapak, dari jawaban-jawaban Bapak ini salah satu inspirasi buat kami semua, khususnya saya, sebagai mungkin kedepannya mudah-mudahan kita semua jadi calon sebagai pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan lebih bijaksana. Itu sangat inspiratif sekali Bapak. Ya. Terima kasih Bapak, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya. Sukses terus ya. Nanti 6 orang ya angkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Mislan. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya Bapak atas nama Kepala Sekolah SMK Widya Mukti. Terima kasih, menjadi sebuah kehormatan bagi saya dan rekan-rekan CDP yang lainnya dapat bisa mewawancarai Bapak. Perkenalkan sebelumnya Bapak, nama saya Wisnu Januar dan rekan saya Saya di 13 Kogi Pak. Saya itu pribadi Pak. Ya, berikut 6 orang ini insya Allah Pak sedang melaksanakan kegiatan grup penggerak, dan salah satunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah untuk pemenuhan modul berkaitan dengan wawancara terhadap kepala sekolah. Mungkin Bapak untuk mengefektifkan waktu, takutnya mengganggu aktivitas Bapak juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama dari saya dulu mungkin Pak, berkenaan dengan mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal mengenai kebijakan pendidikan moral atau dilema etika, biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang terbiasa dilakukan di yayasan. Artinya ketika yayasan memberikan aturan dilema khusus untuk guru ataupun siswa, itu sering kita bahas secara bersama-sama. Yang saya ambil adalah keputusan yang final, artinya keputusan yang paling pokok, yang paling utama dulu yang mendahulukan. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk hal seperti itu, seperti yang Bapak sampaikan, kalau misalkan ada dua nilai kebenaran yang memang benar kedua-duanya, maka saya selalu mengambil beberapa aturan yang telah disepakati bersama, baik dari atasan maupun saya, pun keputusan bersama pada saat rapat bersama itu yang paling pokok yang perlu diambil. Kemudian walaupun benar,
diutamakan, itulah yang saya. Begitu berarti Bapak mengutamakan keputusan hasil diskusi dengan beberapa pihak Pak ya. Dengan Bapak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang langkahnya memang kita membuat kesepakatan di awal biasanya, baik itu untuk aturan saya sebagai kepala sekolah, kemudian wakil guru, kasih, ataupun jabatan yang lainnya pun bagi siswa. Jadi langkah-langkah itu semua saya lakukan di awal, sehingga pada saat ada suatu kejadian itu melihat pada pasal-pasal yang telah ada dengan keputusan bersama. Dari langkah tersebut hal apa saja gitu yang selama ini dianggap lebih efektif di dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang ada di dalam dilema etika. Ya memang untuk dilema etika, memang kasus yang terjadi itu biasanya tentang khusus misalkan ibu apalagi ketika sekolah saya jumlah lombalnya itu hanya 8 lombal gitu ya, otomatis ada sebuah dilema yang terjadi. Salah satunya adalah pembagian jam, pembagian tentang lokasi wali kelas itu menjadi sebuah dilema. Tetapi saya hanya melihat dari salah satunya adalah kewajiban Bapak Ibu guru atau kebiasaan Bapak Ibu guru, kemudian lamanya mengabdi, itu sangat diutamakan untuk saya karena memang pengalaman lebih tahu dari apa yang mungkin berkondisi. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan Ya seperti yang tadi disampaikan di kasus sebelumnya itu apalagi tentang keberadaan keberadaan Bapak Ibu guru ya, itu selalu menjadi dilema. Tapi saya sendiri mengambil keputusan itu dengan pertama lama mengabdi, yang kedua pengalaman. Kalau lama mengabdi seorang Bapak Ibu guru yang lalai, mungkin diambil dari pengalaman yang menjadi pijakan dasar bagi saya untuk Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah memiliki pengalaman jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalkan Bapak menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan ketika ada permasalahan? tidak ada permasalahan. Biasanya saya tidak menyelesaikan di tempat atau kali di ruang rapat secara terbuka, tetapi saya mengambil mana saja masalah yang terjadi. Diambil, kemudian kita bicara empat mata atau 6 mata bagi yang memiliki dilema tersebut, sehingga saya sampaikan aturan-aturannya dan pahami mungkin ya, mana yang lebih menjadi dominan dari permasalahan itu. Nah, dari penjelasan tersebutnya, apakah mungkin ada pihak lain atau faktor yang bisa selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dari kasus tersebut? Jelas. Yang pertama, kami itu kan ada pimpinan. Kalau biasa itu, kalau di sekolah swasta itu ada 2 pimpinan. Ya. Yang pertama pimpinannya yaitu ketua yayasan atau yang lainnya. Yang kedua dari KCD atau dari pemerintah. Ya, yang diambil terutama kalau dari yayasan itu biasanya mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Artinya ketika ada aturan pemerintah dan aturan yayasan, mana yang lebih diutamakan? Otomatis aturan pemerintah. Itu yang lebih utama. Baik Bapak ya, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak gitu ya,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di rumah etika? Salah satunya memang ketika kita memiliki aturan atau ART yang jelas, otomatis ini menjadi sebuah pengalaman kita mengikuti kegiatan-kegiatan di selanjutnya. Karena memang kalau ada ART-nya tidak jelas, tidak ada aturan yang jelas, gitu ya, atau sembarangan, tentunya itu akan menjadi sebuah dilema yang sangat besar. Tetapi kalau memiliki ada ART yang jelas, aturan yang jelas, kita akan senantiasa dapat mudah melaksanakan kegiatan dengan adanya hal tersebut. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan waktunya, meluangkan waktunya, dan dari jawaban-jawaban Bapak ini menjadi sebuah inspirasi bagi kami, karena tentunya kami juga sebagai pemimpin pembelajaran nanti banyak hal dihadapkan dengan dilema-dilema gitu ya Pak. Pasti apa yang menjadi jawaban Bapak itu menjadi inspirasi bagi kami semua. Sebelum ditutup mungkin Bapak ada yang perlu disampaikan? Ada. Ya, silakan Bapak. Saya doakan semuanya menjadi kepala sekolah. Amin. Amin. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan diberikan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.